Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Durus Samin halaman 21 berkaitan dengan masalah qidam dan baqa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Dan sifat yang kedua wajib pada Allah qidam, artinya sedia. Maka makna qidam pada hak Tuhan kita itu ibaratun an nafyil adami sabiqi lil wujudi au nafyil awaliyati lil wujudi au nafyi iftitahil wujudi, yaitu ibarat daripada kita nafikan adam yang mendahulukan bagi wujud, atau kita nafikan pertama bagi wujud, atau kita nafikan permulaan bagi wujud. Ketiganya satu makna jua. Yang dimaksud dengan qidam adalah ibarat bahasa singkat untuk menjelaskan bahwa adanya Allah itu tidak pernah didahului oleh tiada, atau ibarat daripada menjelaskan bahwa adanya Allah itu tidak ada permulaan, ataupun ibarat bahasa singkat daripada adanya Allah itu tidak ada awaliyah. Ketiga-tiganya itu maksudnya sama. Maksudnya adalah menafikan adanya Allah terdahulu oleh tiada. Kemudian wa tahqiqu annal qadima wal azali mutaraddun fa inna fihi ma la awala lahu wujudi yang kana aw adamiyan ka imam bin nafsih amla fa sifatuhu ta'ala mutlaqan nafsiyatun au ma'ani au ma'nawiyatun au salbiyatun qadimatun adzaliyatun wajibatun lidzatihi khilafan lis-sa'id. Dan yang tahqiq bahwasanya qadim dan adzali itu bersamaan keduanya, maka keduanya itu barang yang tiada baginya permulaan, sama ada barang itu wujudi atau adami, berdiri dengan sendirinya atau tiada. Maka segala sifat Allah Ta'ala sekaliannya nafsiyah atau ma'ani atau ma'nawiyah atau salbiyah itu qadim lagi adzali, wajib bagi zatnya, bersalahan bagi kata sa'id. Menurut pendapat yang kuat, qadim dan adzali maknanya satu, yaitu tidak pernah terdahulu dengan tiada. Maka segala yang berkaitan dengan Allah, apakah itu mawjudi ataupun adami, kedua-duanya itu qadim dan adzali. Yang dimaksud dengan mawjudi berbicara sesuatu yang wajib ada. Artinya
berbicara sesuatu yang tidak diterima oleh akal tiada. Contoh zat Allah dan sifat Allah. Maka sifat Allah itu wujudi, zat Allah itu wujudi. Sifat yang wujudi itu adalah sifat ma'ani. Maka semua yang wujudi itu adalah qidam ataupun azali, tidak pernah terdahulu oleh tiada. Ataupun berbicara adami, yang adami pun qidam. Contoh yang adami sesuatu yang mustahil bagi Allah. Di antaranya ada syari' bagi Allah, ada anak bagi Allah, itu adami. Maka berbicara yang ma'dum bagi Allah juga qidam. Artinya tidak ada anak bagi Allah, itu tidak pernah terdahulu oleh ada. Itulah yang dimaksud dengan qidam. Berbeda dengan pendapat Syekh Said. Kalau menurut pendapat Syekh Said, katanya makna qadim itu barang yang tidak ada permulaan bagi wujudnya. Dan azali itu barang yang tiada permulaan baginya wujudi atau adami ia. Maka qidam bagi Allah itu qadim lagi azali. Dan syari' itu azali, tiada dikatakan qadim. Maka azali itu lebih umum daripada qidam, karena qidam itu lebih khusus atas kata kaul ini, yaitu kaul yang dhaif. Menurut pendapat Syekh Said, qidam dan azali berbeda. Kalau qidam hanya berkenaan dengan masalah wujudi, sedangkan azali lebih umum karena dia berkaitan dengan wujudi dan ma'dumi. Menyekait dengan hana syari' bagi Allah, hana anu bagi Allah. Menurut daripada Syekh Said tidak dikatakan qidam tapi azali. Menurut beliau yang dikatakan qidam berkenaan dengan wujudi, kaitan dengan zat Allah, kaitan dengan sifat Allah. Maka zat Allah qidam, qudrah, irada, ilmu, hayah, sama, basar, kalam qidam. Berkenaan dengan sesuatu yang tidak boleh ada, itu dinamakan dengan azali. Itu menurut beliau. Maka pendapat yang mengatakan demikian itu dhaif. Yang jut ke masalah tunggu. Qidam, apa itu qidam? Ada, tidak ada permulaan, itu qidam. Yang kedua, baqa. Apa itu baqa? Ada, tidak ada akhir. Karena kalau adanya Allah ada permulaan, di mana permulaan itu adalah akhir titik tiada. Kalau ada Allah itu ada akhir, akhir adalah titik daripada akhirnya ada. Maka terbagi kepada 4 bila mana berbicara kepada maujud dan ma'dum. Ada permulaan bagi ada, ataupun ada permulaan bagi adanya. Ada permulaan bagi ada. Permulaan bagi ada itu merupakan permulaan bagi ada. Itu merupakan titik akhir bagi tiada. Akhir bagi ada, akhir bagi ada. Akhir bagi ada itu merupakan titik awal bagi tiada. Kemudian ada permulaan bagi tiada. Ada permulaan bagi tiada itu merupakan titik akhir bagi ada. Ada akhiran bagi tiada itu merupakan titik awal bagi ada. Nama pom tu, hana, naya mupom, naya hana. Awat takun, na sesuatu
adanya permulaan. Ketika terjadi adanya permulaan, permulaan na. Maka permulaan nanya menjadi titik akhir bagi kegadahana. Contoh, getanya uraje hana tugu. Pajanna tanggal Isa bulan 7 81 misalnya. Maka na bak tanggal Isa bulan 7 81 nyan permulaan na. Permulaan na tersebut menjadi titik akhir hilangnya hana. Jadi titik akhir berakhirnya hana pajan itulah awalna menjadi titik akhir bagi hana. Kamu tahu nunggu? Pajan gada hana bak getanyo. Ketika berawal terjadi na. Maka awal terjadi ada itu merupakan titik akhir bagi menghilangkan tiada. Begitu pula akhir ada. Akhir ada itu merupakan awal titik menuju kepada tiada. Berakhir ada. Putra berakhir ada kamusnah. Atrakana kamusnah. Oh wate musnahnya pajan musnah mujan tanggal Isa bulan 10 tahun 2028 misalnya 2028 mujan hana berarti akhir daripadana yang merupakan titik awal menuju hana. Pakon Allah hana permulaanna. Pakon. Karena Allah na permulaanna berarti Allah pernah hana. Karena permulaan ada itu merupakan titik akhir bagi tiada. Berarti Allah uraje hana. Pajan sina nyangke bakwat dia mulana. Ketika mulana gadahlah hana. Maka ada Allah, tidak ada permulaan. Kenapa tidak ada permulaan? Bila mana ada permulaan, maka sungguh ada Allah itu pernah didahului oleh tiada. Dan ada Allah itu tidak ada akhir. Kenapa tidak ada akhir? Kalau ada memiliki akhir, akhir itu titik awal bagi tiada. Menya Allah na akhirna berarti Allah akan berakhir untuk dengan hana. Itu berbicara maujud. Kalau berbicara ma'dum, anak bagi Allah, syari' bagi Allah, itu ma'dum. Arti ma'dum tidak boleh ada bagi Allah. Mustahil, tidak diterima oleh akal sehat. Berbicara ma'dum berarti tidak ada. Lalu timbul pertanyaan, kapan mulainya tidak ada anak bagi Allah? Kapan mulainya tidak ada syari' bagi Allah? Tidak ada kapan. Kenapa tidak ada kapan? Karena tidak ada permulaan. Kalau seandainya ada permulaan tidak ada anak, ada permulaan tidak ada. Kalau ada permulaan tidak ada, permulaan tidak ada itu akhir titik ada. Permulaan tidak ada itu akhir titik ada. Akhir daripada tidak ada itu awal titik ada. Menyata pegah pajan pun hana. Tanggal Isa bulan 7 dan sebagainya. Nyahinan pun hana berarti pun hana menunjuki berakhirna. Ketika terpegah pajan pun hana anu bagi Allah mujan berarti pernah na anu bagi Allah. Kapan tidak ada syari' bagi Allah mujan na permulaan hana syari' bagi Allah berarti menyena permulaan dulunya itu ada syari' bagi Allah. Karena awal dari tiada itu merupakan titik terakhir bagi ada. Awal bagi tiada itu merupakan titik akhir bagi ada. Dan ada berakhirnya tidak ada.
punah berakhir tidak ada. Tidak ada anak bagi Allah, tidak ada syarik bagi Allah, tidak berakhir karena baqa. Kalau seandainya berakhir tiada, akhir daripada tiada merupakan titik awal bagi ada. Menyata pegah na berakhir tiada anak, na berakhir tiada syarik, berarti akan ada syarik bagi Allah, akan ada anak bagi Allah. Makanya awal ada, titik akhir bagi tiada. Akhir ada, titik awal bagi tiada. Awal tiada, titik akhir bagi ada. Akhir tiada, titik awal bagi ada. Kenapa Allah kidam dan baqa? Penyebab Allah kidam dan baqa untuk menunjuki bahwa Allah tidak pernah diawali oleh tiada dan Allah tidak akan pernah berakhir dengan tiada. Kenapa tidak ada syarik bagi Allah itu kidam dan baqa? Supaya menunjuki kidam dan syarik itu bahwa tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah berakhir dengan ada. Maka kidam yang hakiki, putra kidam yang hakiki, kidam yang sebenarnya kidam yang dimaksudkan di dalam tauhid, ada, tidak pernah terdahulu oleh tiada, cuma kidamnya Allah. Kidam zat Allah dan kidam sifat Allah. Apabila dinisbahkan, dibangsakan kidam hakiki kepada yang lain, maka langsung kafir itu. Sebagaimana kaum falasafah, mereka itu mengatakan fala itu kidam, artinya fala itu ada, tidak pernah didahului oleh tiada. Orang yang beriktikad fala itu kidam, maka kafir. Berbeda dengan kidam zamani. Berbeda dengan kidam idhafi. Itu bukan kidam hakiki. Kalau kidam hakiki, hanya kidam dinisbahkan kepada Allah, baik itu zatnya Allah ataupun sifatnya Allah. Boleh makhluk dikatakan kidam? Boleh. Tapi itu kidam zamani. Seperti kata orang, bangunan ini kidam. Artinya apa? Bangunan ini sudah lama dibandingkan dengan bangunan baru. Berapa lama bangunan itu dapat dikatakan kidam? Sebahagian ulama mengatakan 1 tahun berdirinya bangunan sudah bisa dikatakan kidam. Tapi kidam zamani, bukan kidam hakiki. Ataupun kita maksud kidam zamani untuk hari kemarin. Kemarin itu kidam, bila mana dibandingkan dengan hari ini, lebih terdahulu kemarin daripada hari ini. Karena kemarin sudah terlewat, hari ini sedang dilewati. Ataupun bisa pula kidam idhafi, dikatakan kidam karena lebih terdahulu dia daripada yang lain. Seperti kita katakan ayah itu kidam bagi anak. Artinya lebih terdahulu ayah daripada yang kidam idhafi. Kidam idhafi dan kidam zamani hana masalah dinisbahkan kepada makhluk. Tapi kidam hakiki langsung murtad. Kemudian baqa. Apa itu baqa? Baqa ibaratun an nafyil adamil lahiqi lil wujudi au nafyi intihail wujudi au intihail akhiriyati. Ibarat daripada menafikan adam yang menghubungkan bagi wujud, atau menafikan bagi kesudahan bagi wujud, atau dikatakan ketiadaan akhir kesudahan. Maka ketiganya suatu makna jua. Bermula baqa itu dikatakan bagi zat Allah dan segala sifatnya itu baqiyah, seperti dikatakan pula segala sifatnya itu qadimah. Dan al-baqi itu setengah daripada nama Allah, dan barang yang lain daripada Allah itu baqiyah, tetapi harus adamnya. Jikalau tiada diadamkan sekalipun. Ada yang baqa? Tidak ada. Yang baqa cuma Allah, zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Apa itu baqa? Tidak pernah berakhir.
Itu arti daripada baqa. Tidak pernah berakhir. Dengan apa tidak berakhir? Dengan tiada. Itulah baqa. Zat Allah tidak berakhir dengan tiada. Sifat Allah tidak berakhir dengan tiada. Perbuatan Allah tidak berakhir dengan tiada. Artinya apa? Dari pertama memang demikian zat Allah, pada pertengahannya memang demikian, di akhirnya juga demikian. Sifat Allah juga sama, pada awalnya demikian, pada pertengahannya demikian, pada akhirnya juga demikian, tidak pernah berubah. Perbuatan Allah juga demikian. Dari pertama sudah demikian, pada pertengahan memang demikian, pada akhir juga tidak pernah berubah. Nyan Allah tu. Maka Allah kan lagi katanya pun ubud, annya remaja, annya dewasa, tuha, annya kamati kan menan. Puan nama saubud bagi Allah tidak pernah berubah. Maka makna baqa selamanya demikian, tidak pernah wujud perubahan sedikit pun. Jadi hana mubah, ba awai lagenyan, ba tengah lagenyan, ba akhir juga lagenyan tapi Allah nama kalam, dari pun kan nama kalam lagenyan sampai orangnya nama kalam Allah. Allah ni iradah, ada keinginan, berbagai macam kehendak, dari pun kon kana kehendak sampai orangnya mentang kehendak Allah. Allah netepa, putra yang netepa oleh Allah, dempa netepa. Dari pun kon kana tepa sampai orangnya sama tepa Allah. Kan lagi tepa katanya. Orang je beres tepa. Lawitnya kameri agak gotong mecut. Dua orang tu hana tepa-tepa le. Allah lagi-lagi sat. Iradahnya sama, kudrahnya sama, ilmunya sama, samanya sama, basarnya sama. Kalamnya juga sama. Apa yang sedang dikalam oleh Allah hana sawat tepa. Kecuali ni pun tepa. Apa yang dikehendaki oleh Allah hana sawat tepa teguh, kecuali gepa tepa. Maka iradah Allah baru kita ketahui ketika Allah menampakkan kepada kita. Di antaranya tah iradah Allah malamnya gepa dua tengku hina gayo semua buat batlon di antaranya. Yang lain hana tepa teguh. Na lain yang baqa hana kecuali ibqa. Menya ibqa na teguh. Arti ibqa putra dikekalkan oleh Allah Taala. Ada 7 perkara yang dikekalkan oleh Allah. Yang pertama syurga. Ketika dikatakan syurga itu dikekalkan, berarti dari sekarang memang syurga sudah ada. Ketika kiamat hanancu syurga, hana payah rehab, hana. Yang kedua neraka nunggu. Artinya apa? Dari sekarang memang neraka sudah ada. Gepa kekai hana gepa ancu oleh Allah Taala. Dalam yang hana ancu nunggu. Yang ketiga ruh. Ruh hana hancurku. Maka ketika dikatakan mati, bukan hancurnya ruh, melainkan keluar ruh daripada badan. Itulah mati. Apa itu mati? Keluar ruh daripada jasad. Maka yang hancur menjadi tanah adalah jasad, sedangkan ruh kekal. Yang keempat yang dipekekan oleh Allah, lauh, yaitu lauhul mahfud. Itu ibqa dikekalkan oleh Allah. Kalamnya Allah kekal, arasnya Allah kekal, kursinya Allah kekal. Ketujuh macam ini dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Bukan baqa kekal dengan sendirinya. Maka kembali kepada kesimpulan. Apa itu qidam? Qidam tidak ada permulaan. Apa itu baqa? Baqa tidak ada akhir. Berbicara ada, juga tidak ada permulaan, dan juga tidak ada akhir. Berbicara masalah tiada, juga tidak ada permulaan, juga tidak ada akhir. Berbicara masalah ada, yang tidak ada permulaan, ada zat, ada sifat, ada perbuatan. Itu tidak ada permulaan. Karena kalau seandainya ada permulaan, kapan ada zat, kapan ada sifat, kapan ada perbuatan, berarti berakhirnya tiada itulah permulaan bagi ada. Menunjuki apa? Zat Allah pernah tiada, sifat Allah pernah tiada, perbuatan Allah pernah tiada. Kenapa demikian? Permulaan ada, menunjuki titik akhir bagi tiada. Zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah juga tidak berakhir ada. Karena akhir daripada ada itu merupakan titik awal bagi tiada.
Maka menyatapegah zat Allah na pernah hana, berakhir dengan hana, maka musambung dengan hana. Sifat Allah na akhirna berarti musambung dengan hana. Buat Allah berakhirna berarti bersambung dengan hana. Begitu pula kaitan dengan Adam, kaitan dengan sesuatu yang tiada. Tiada itu juga tidak ada permulaan. Tiada itu juga tidak ada akhir. Kapan mulainya tidak ada anak bagi Allah? Tidak ada permulaan. Karena kalau ada permulaan kapan, berarti Allah pernah memiliki anak. Karena permulaan daripada tiada itu merupakan akhir daripada ada. Dan kapan berakhir Allah tidak memiliki anak, tidak ada akhir. Karena akhir daripada tiada itu merupakan awal daripada ada. Kemudian Tengku Musannif gepetambung doa bacut dalam bab kidam sebagai tambahan ilmu bagi kita nyu. Teh doa di dalam faedah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal masjidah, siapa yang masuk masjid, faqala, lalu dia membacakan a'udzu billahil azimi wa biwajhihil karimi wasultanihil qadimi. Karena berbicara masalah kidam, wasultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Qala syaitan hafidha minni sairul yauma. Siapa saja yang masuk ke masjid, faqala, lalu dia membaca a'udzu billahil azimi, aku berlindung dengan Allah yang maha agung, wa biwajhihil karimi, dengan zatnya yang maha mulia, wa sultanihil qadimi, dan kekuasaannya yang kadim, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Qala syaitan, ketika itu syaitan akan berkata, hafidha minni sairul yauma, terpeliharalah dia daripada aku sekalian hari-hari yang dilaluinya. Nyo doa gepurno. Maka liah tak baca doa ketika tatamong masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukalah bagiku segala pintu-pintu rahmatmu. Kemudian tasambung Bismillahirrahmanirrahim, pun tasambung a'udzu billahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Nyan insyaallah uronyan hanali peluang ke syaitan untuk iganggu kita nyo. Dengan syarat benar dalam masjid baik dalam pasai. Karena nyo doa tamong dalam masjid.